Fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Zaki Makarim dan rekan-rekan saya Fitrah Desti Ramadhani, Wiranti Salina, Afaf Zain, dan Muti Anggreni. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang independen. Sama halnya seperti independen memiliki syarat uji. Apa saja? Yang pertama, data berdistribusi normal atau simetris. 2. Kedua kelompok data bersifat independen. Dan yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Keberhasilan terapi endodontik tergantung pada metode dan kualitas instrumentasi, irigasi, desinfeksi, dan perolehan tridimensional dari sistem saluran akar. Kondensasi vertikal gutta-percha hangat dan kondensasi lateral dengan kerucut terstandarisasi adalah teknik yang digunakan secara luas untuk penghentian sistem saluran akar. Teknik-teknik ini dievaluasi dalam keadaan ada pelepasan mutiara. 24. Incisivus sentral manusia yang diekstraksi dengan baik dipelihara dengan akar lurus dipilih untuk mengevaluasi pengaruh lapisan apus pada segel apikal dari teknik perolehan. Saluran akar dari 12 sampel gigi diperoleh dengan teknik pertama dan 12 dengan teknik kedua. Untuk membandingkan keefektifan kedua teknik, kebocoran apikal dinilai dengan mengukur penetrasi linear dari methylene blue dengan status mikroskop. Misalkan penetrasi linear terdistribusi normal dan varian penetrasi untuk teknik-teknik perolehan ini adalah sama, berarti sampel dan varian sampel dihitung dari data X1 sama dengan 5,2 mm, X2 sama dengan 4,1 mm, S1 kuadrat sama dengan 1,96, dan S2 kuadrat sama dengan 1,0. Lakukanlah uji hipotesis untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan dalam rata-rata antara teknik perolehan pada tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Penyelesaian H0 tidak ada perbedaan efektivitas antara kondensasi vertikal gutta-percha hangat dan kondensasi lateral dengan kerucut standarisasi. H1 ada perbedaan efektivitas antara kondensasi vertikal gutta-percha hangat dan kondensasi lateral dengan kerucut terstandarisasi. Hipotesis dua arah karena terbatas pada keefektifan kedua teknik. Di sini kita akan mencari variansi gabungan. Untuk mencari variansi gabungan, kita membutuhkan rumus. Rumus variansi gabungan dapat kita lihat di sini. Variansi gabungan sama dengan SP pangkat 2. SP pangkat 2 sama dengan N1 jumlah sampel 1 dikurang 1 lalu dikalikan dengan varian 1 pangkat 2 S1 pangkat 2 lalu kita tambahkan dengan N2 jumlah sampel 2 kurang 1 kita kalikan dengan S2 pangkat 2 varian 2 pangkat 2 kemudian kita bagi dengan N1 jumlah sampel 1 tambah N2 jumlah sampel 2 dikurang 2. Baik, dari soal kita dapat mengetahui bahwa N1 nya 12, N2 nya 12, X1 atau jumlah datanya 5,2, X2 sama dengan 4,1, S1 pangkat 2 sama dengan 1,96, S2 pangkat 2 sama dengan 1,0, dan alfa sama dengan 0,05. Rumus yang tadi yang kita dapatkan, kita tuliskan di sini. Nah, angka-angka tadi kita masukkan di sini di SP pangkat 2, di SP2-nya. N1-nya kita masukkan 12 kita masukkan, lalu 1,96 lalu ditambahkan dengan 12 kurang 1 dan kita akan kalikan nanti dengan 1,0 lalu kita akan bagikan dengan 12, hasil dari 12 tambah 12 dikurang 1 SP2 nya kemudian kita lanjut SP2 12 kurang 1 hasilnya sudah pasti 11. Lalu 1,96 kita turunkan ke bawah. 12 kurang 1 juga 11.
Hasil dari 1,0-nya kita turunkan ke bawah. 11 kita kalikan dengan 1,96, lalu hasil dari 11 kali 1,96 yaitu 21,56. Kita akan tambahkan yaitu dengan 11. 11 ini adalah hasil dari 11 kali 1,0. Nah, 21,56 ditambah 11 kita bagikan dengan 22. 22 adalah hasil dari 24 kurang 2. 21,56 ditambah 11 hasilnya adalah 32,56. 22 di sini kita pindahkan, jadi 32,56 dibagi 22 menghasilkan variansi gabungan 1,48. Setelah mendapatkan variansi gabungan, kita akan mencari standar deviasi gabungan. Untuk mencari standar deviasi gabungan, kita harus mencari tahu akar dari 1,48. Akar kuadrat dari 1,48 adalah 1,2166. Baik, selanjutnya rekan saya akan melanjutkan untuk T hitung. Selanjutnya yaitu kita menghitung T hasil. Rumus dari T hasil yaitu X bar 1 min X bar 2 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, dari soal sudah diketahui X bar 1, X bar 2, N1 dan N2-nya. SP-nya sebelumnya juga sudah dihitung. Hasil dari SP sendiri yaitu 1,2166. Nah, angka yang tadi dimasukkan ke dalam rumus, yaitu X bar 1-nya 5,2, X bar 2-nya 4,1, SP-nya sendiri 1,2166, akar 1 per N1-nya 12 plus 1 per N2-nya 12, sehingga menghasilkan T hasil 2,217. Berikut hasil T hasilnya. Selanjutnya yaitu menghitung T tabel. Hipotesis dari soal di atas yaitu dua arah, maka alfanya dibagi 2, alfanya itu 0,05, dibagi 2 jadi 0,025. Nah, kita menghitung alfa yang buat di tabel, yaitu rumusnya 1 min alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena hipotesis soal di atas itu dua arah, maka rumusnya 1 min alfa per 2 sama dengan 1 min 0,025, hasilnya 0,975. Selanjutnya kita ke penghitungan DF. Nah, DF sendiri rumusnya yaitu N min 2. Kenapa N min 2? Karena N dalam soal di atas itu ada 2. N itu sampel. Jadi sampelnya dalam soal ada 2, maka N min 2. N1 plus N2 yaitu 12 plus 12 min 2 sama dengan 22. Nah, kita masuk ke tabelnya. Tadi sudah dihitung alfanya itu 0,975 dan DF-nya itu 22. Maka hasil T tabelnya itu 2,0739. Maka hasil T tabelnya itu
2,0739. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari soal di atas yaitu T tabel lebih kecil dari T hasil, maka H0 ditolak. HA diterima, menyimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas antara kondensasi vertikal guta perca hangat dan kondensasi lateral dengan kerucut terstandarisasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami teman-teman. Kalau teman-teman semua yang bertanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka, share ke teman-teman yang lain agar menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.